Kisah Sang Penakluk. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab 368-370 Bagaimana mereka menikah. Begitu mendengar bahwa Kevin Ye telah membuat masalah lagi, Yang Jun merasa sakit kepala. Meskipun Yang Jun hanya bertemu Kevin Ye beberapa kali, dia tahu kemampuan Kevin Ye untuk membuat masalah seperti punggung tangannya. Mampu melumpuhkan klan Lin Haitian dalam satu malam, pencapaian semacam ini jelas bukan berlebihan. Sekarang bahkan lebih luar biasa, bahkan ibu kota telah dimobilisasi, Yang Jun benar-benar tidak dapat membayangkan bagaimana bocah nakal Kevin Ye ini akan mampu menembus surga kali ini. Charlie Qin, yang berada di samping melihat ekspresi tercengang Yang Jun, dan tertawa ringan, Junzi, sepertinya kamu menjadi pemalu setelah meninggalkan Yanjing selama bertahun-tahun, takut pada hal seperti ini bukan gayamu. Yang Jun tertawa canggung, dan mendesah, bos, Anda tidak tahu, tetapi jika itu orang lain, saya tidak akan sedikit pun khawatir tentang ini, tetapi Kevin Ye, Yang Jun kemudian menggelengkan kepalanya dan tertawa getir, hehe, anak itu memang leluhur yang merepotkan. Baginya untuk dapat menarik perhatian Qin tua, dia pasti luar biasa. Memang, itu luar biasa. Bahkan saya terkejut saat mendengarnya. Charlie Qin menganggukkan kepalanya, setuju dengan penilaian Yang Jun terhadapnya. Kemudian, dia mengeluarkan berkas kasus dari belakangnya dan melemparkannya ke tubuh Yang Jun. Lihatlah. Saya jamin Anda juga akan terkejut. Yang Jun mengambil berkas kasus di tubuhnya dengan curiga, melihat segelnya, dan berkata dengan cemas, bos, ini adalah berkas untuk cabang ke-6, menurut aturan, saya tidak dapat melihatnya. Charlie Qin tertawa terbahak-bahak, Junzi, aku tidak pernah menyangka bahwa setelah bertahun-tahun, kau masih saja begitu cerewet. Jika aku menyuruhmu untuk melihat, kau saja yang melihatnya, apa yang perlu ditakutkan? Yang Jun tidak berdaya. Pada akhirnya, ia masih tidak dapat menahan rasa ingin tahunya dan membuka berkas misterius ini. Namun, setelah beberapa saat, ekspresi Yang Jun berubah total dari penasaran menjadi ngeri, dan akhirnya menjadi tidak percaya. Wajahnya sepucat selembar kertas. Ia tertegun sejenak, namun tidak ada kata-kata yang keluar dari mulutnya. Bagaimana? Apa kau terkejut? Charlie Qin berkata dengan geli. Yang Jun segera menutup gulungan di tangannya, menenangkan pikirannya, dan berkata, ya ampun, pasti ada setidaknya 7 atau 8 Dragon Elephant Steak di dalamnya, kan? Bagaimana bocah itu bisa melakukannya? Charlie Qin menunjuk ke atap dan tertawa, apakah kau tahu bagaimana anak itu melakukannya? Bagaimanapun, anak ini jelas bukan orang normal. Kata-kata Charlie Qin tidak diragukan lagi tidak masuk akal bagi Yang Jun. Apakah orang normal di dunia ini dapat membunuh 7 atau 8 naga gajah tahap dalam satu napas? Yang Jun telah melihat kekuatan Kevin Ye sebelumnya, tetapi itu hanya membunuh ahli naga dan gajah secara instan. Siapa yang mengira bahwa orang ini sangat tidak normal? Namun, Yang Jun masih sedikit ragu mengenai informasi rahasia dari cabang ke-6 ini, mengapa peringkat naga dan harimau dan keluarga Ye bersama-sama. Dan pengawal naga pengembara, bukankah orang-orang itu tidak dapat memperoleh modal dalam keadaan normal? Charlie Qin menyipitkan matanya dan tertawa, bukankah pertanyaan ini sangat mudah dijawab? Karena nama keluarganya adalah Ye. Saat itulah Yang Jun baru menyadari apa yang sedang terjadi. Dia langsung merasa seperti naga tua itu sedang berbaring di pantai, dan kata-katanya membangunkan orang dalam mimpinya, Kevin Ye, keluarga Ye, dia adalah orang dari keluarga Ye. Bukan karena kemampuan penalaran Yang Jun buruk, tetapi kebenarannya terlalu tiba-tiba. Keluarga Ye adalah keluarga emas, dan salah satu yang berada di peringkat teratas dalam 10 besar keluarga emas yang hebat. Siapa yang mengira bahwa seorang siswa sekolah menengah seperti Kevin Ye, yang tinggal di Linhai, akan memiliki hubungan dengan mereka? Namun, dengan pengingat Charlie Qin, Yang Jun segera mengingat percakapan antara dia dan Kevin Ye di Villa Conor Sue. Pada saat itu, sikap Kevin Ye terhadap berbagai keluarga tuan tanah feodal sangat menggugah pikiran, dan Yang Jun tanpa sadar mendesah, tidak heran anak itu berkomentar seperti itu tentang keluarga tuan tanah feodal. Jadi akar ini sebenarnya ada di sini. Setelah selesai berbicara, Yang Jun berbalik dan menatap Charlie Qin dengan ekspresi gugup, jadi maksudmu, pemimpin, kau datang ke Linhai kali ini untuk menangkap Kevin Ye. Di seluruh mesin negara timur, pedang biru memiliki misi khusus, mereka secara khusus bertanggung jawab atas kejahatan para esper. Kevin Ye dengan mudah membunuh begitu banyak orang, terutama orang-orang dari keluarga Ye, wajar saja jika pedang biru bertindak seperti ini.
Tepat ketika wajah Yang Jun dipenuhi rasa takut, dan bahkan memiliki rasa tidak berdaya dan takut, Charlie Qin menggelengkan kepalanya dan tertawa getir. Menangkapnya. Junzi, apakah menurutmu kita bisa menangkap orang yang memiliki kemampuan untuk membuat begitu banyak ahli menghilang tanpa jejak? Charlie Qin mengatakan yang sebenarnya, meskipun pedang biru adalah mesin nasional, tetapi jumlah ahli di pedang biru sedikit dan jarang. Berurusan dengan roh-roh dunia seni bela diri tidak masalah, tetapi berurusan dengan tuan muda dari keluarga emas sedikit lebih sulit. Mengabaikan identitas Kevin Ye di keluarga Ye, hanya ahli seperti ini saja, Charlie Qin tidak memiliki kepercayaan diri untuk menghadapinya. Sepertinya Qin Tua ingin merekrut Kevin Ye. Yang Jun segera tersadar. Bagaimanapun, Yang Jun telah tinggal di organisasi untuk waktu yang sangat lama, jadi tidak aneh jika dia bisa memikirkan hal ini. Charlie Qin tidak menyangkalnya dan menganggukkan kepalanya dengan berat. Namun, senyum yang bukan senyum tiba-tiba muncul di wajah Yang Jun, dan kemudian, mulutnya berubah pahit. Bos, saya tidak mencoba untuk meredam antusiasme Anda, tetapi ini mungkin akan sedikit sulit, dan terlebih lagi, menangkapnya akan sesulit melakukan ini. Charlie Qin terkejut, dan bertanya dengan ragu, oh, mengapa kau berkata begitu? Karena Charlie Qin belum pernah berinteraksi dengan Kevin Ye sebelumnya, semua informasi berasal dari berkas kasus. Dibandingkan dengan Charlie Qin, Yang Jun lebih memahami Kevin Ye. Yang Jun tertawa getir, pemimpin, apakah kau tahu siapa adik laki-laki yang menyembuhkanku? Charlie Qin berkata dengan linglung, mungkinkah ini Kevin Ye? Benar, itu dia. Setelah jeda singkat, ekspresi Yang Jun menjadi jenaka, sebenarnya, aku sangat jelas tentang luka-lukaku sendiri. Jika bukan karena Sue Tua yang memperpanjang hidupku selama beberapa tahun ini, aku mungkin akan mati sampai tidak ada tulangku yang tersisa. Tapi Kevin Ye, anak ini, sebenarnya memiliki kemampuan untuk membantuku merekonstruksi saluran darahku. Meskipun tingkat kultivasiku belum meningkat, tubuhku ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Saat itu, hal pertama yang ingin kulakukan adalah memberitahumu tentang masalah ini, tetapi karena kau terlalu sibuk, aku memberitahu masalah ini kepada Lang Ya. Charlie Qin buru-buru berkata, sialan, Lang Ya orang ini sebenarnya tidak menyebutkan sepatah kata pun kepadaku. Charlie Qin kemudian bertanya dengan cemas, apa yang terjadi selanjutnya? Kemudian, Yang Jun tertawa 2 kali, baru kemudian aku mengetahui bahwa anak ini bukan hanya seorang ahli medis, tetapi juga seorang seniman bela diri yang kuat. Suatu kali, selama perjamuan, dia membunuh seorang Dragon Elephant Stage yang sudah lama terkenal dengan satu serangan. Melihat itu, aku tidak menunggu otorisasimu dan mulai merekrutnya. Namun, tetapi aku ditolak. Charlie Qin awalnya marah, tetapi kemudian dia tertawa, menarik. Ada orang-orang di timur yang akan menolak direkrut oleh Pedang Biru. Apakah kau tidak menjelaskan manfaatnya dengan jelas kepadanya? Pedang Biru adalah sebuah organisasi yang diorganisasi Charlie Qin sendirian, jadi Charlie Qin sangat yakin dengan kekuatan yang dimilikinya. Lagi pula, tidak ada seniman bela diri di dunia ini yang dapat menahan godaan kekuatan sebesar itu. Tidak, dia bahkan tidak memberiku kesempatan untuk mengatakan hal-hal ini dan langsung menolakku. Alasan penolakannya sangat sederhana, yaitu karena dia tidak ingin menjadi pion orang lain. Charlie Qin sekali lagi berpikir keras, dan senyum di wajahnya semakin cemerlang, menarik. Sepertinya dia benar-benar pria yang menarik. Aku tidak sabar untuk bertemu dengannya. Junzi, karena kamu sangat mengenalnya, kamu seharusnya tahu di mana dia tinggal sekarang. Ayo kita langsung ke rumahnya, aku ingin melihat seperti apa pemuda misterius Kevin Ye ini. Hehe, tentu saja aku tahu itu. Bocah itu sebelumnya adalah siswa sekolah menengah pertama Ling Haino. Dan selalu tinggal di sekolah itu. Aku mendengar dari Old Sue bahwa bocah itu membeli rumah besar di Kota Langit, dia seharusnya berada di rumahnya, kan? Baiklah, kalau begitu mari kita langsung ke Kota Langit. Sedan hitam itu dengan cepat meninggalkan mobil polisi dan kendaraan militer di belakang dan menghilang dari pandangan semua orang. Dalam perjalanan, dalam waktu kurang dari 20 menit, mereka telah tiba di Kota Langit. Setelah langsung menghentikan kereta di puncak Kota Langit, Charlie Qin buru-buru turun dari kereta. Melihat villa mewah di depannya, dia terkejut dalam hatinya, sayangku, villa ini bahkan lebih megah dan lebih megah daripada villa kita di ibu kota. Charlie Qin tertawa 2 kali, lalu bercanda, sepertinya bocah ini cukup kaya. Yang Jun tidak mengatakan sepatah kata pun, dan hanya berpikir dalam hatinya, orang ini baru saja mendapatkan 500 juta dari tangan Henry Tian, bagaimana mungkin dia tidak punya uang?
Yang Jun dan Charlie Qin berdiri di tempat sambil merokok, sementara dua adik laki-laki yang dibawa Charlie Qin langsung naik dan mengetuk pintu. Setelah beberapa lama, pintu villa dibuka oleh seseorang. Sebuah kepala mengintip keluar, siapa lagi kalau bukan Michael Liu. Melihat keduanya yang tidak saling kenal, dia bertanya, siapa yang kamu cari? Pada saat ini, Yang Jun dan Charlie Qin juga mengikuti. Michael Liu dan Yang Jun pernah bertemu sebelumnya di dalam villa Conor Sue, dan saat melihat Yang Jun, Michael Liu langsung bertanya, petugas Yang, mengapa Anda di sini? Yang Jun memiliki sedikit kesan tentang Michael Liu, tetapi dia tidak tahu siapa nama Michael Liu. Dia hanya bertanya, saya ingin mencari Kevin Ye, bolehkah saya bertanya apakah dia ada di rumah? Michael Liu menggaruk kepalanya, petugas Yang, maaf, saudara ipar saya tidak ada di rumah. Jika dia tidak ada di rumah, apakah Anda tahu kemana dia pergi? Yang Jun buru-buru bertanya. Dia seharusnya pergi ke Yunan bersama saudara perempuanku dan pergi ke majelis perjudian batu. Dia mungkin butuh waktu 1 atau 2 minggu sebelum dia bisa kembali. Michael Liu menjelaskan secara rinci. Oh, seru Yang Jun, wajahnya dipenuhi kekecewaan. Namun, ini bukanlah inti utama kekhawatiran Charlie Qin. Charlie Qin hanya menatap Yang Jun dengan curiga, Junzi, bukankah anak itu baru berusia 17 atau 18 tahun? Bagaimana dia bisa menikah? Yang Jun merentangkan tangannya dan tertawa, hehe, bos, Anda tidak tahu tentang ini. Jangan lihat bagaimana anak ini baru berusia 18 tahun, tetapi dia memiliki hubungan yang sangat baik dengan wanita, dari usia 8 hingga usia 80 tahun. Dia memiliki tunangan, dan beberapa gadis lainnya bahkan tidak memiliki pacar. Ini juga berhasil. Charlie Qin terdiam berdiri di tempat. Memikirkan bagaimana pihak lain memiliki tunangan dan pacar pada usia 18 tahun, kemudian memikirkan bagaimana dia hanya seorang lajang di usia 30-an, Charlie Qin langsung menerima 10.000 poin kerusakan. 369 kau dan aku dalam satu ruangan. Charlie Qin mengumpat dan bergegas dari Yanjing untuk mencari Kevin Ye, tetapi yang mengecewakan adalah dia secara kebetulan kehilangan sasarannya, karena Tuan Muda Ye sudah lama naik pesawat ke Yunan. Dan Mona Liu memiliki tempat tidur ganda. Tentu saja, Mona Liu akan tampil di depan umum kali ini, dan ada beberapa lampu listrik dari grup keluarga Liu di grup ini. Meskipun batu judi adalah cara terbaik untuk memanen biji, itu juga merupakan tugas yang sulit bagi kelompok besar untuk hidup berdampingan dengan risiko dan keuntungan. Ada perhitungan ketat tentang rasio dana terhadap masukan dan keluaran. Di panggung batu, bilah surga, bilah neraka adalah kejadian umum. Sebagai pemimpin sebuah grup, Mona Liu telah menaruh harapan besar pada taruhan batu ini. Tentu saja, dia juga telah membuat banyak persiapan dalam hal modal dan tenaga kerja. Di pesawat yang terbang ke Yunan, semua pelayan grup keluarga Liu menatap sang dewi di hati mereka. CEO mereka begitu dekat dengan seorang anak muda. Untuk sementara waktu, semua orang mulai berbisik dan berdiskusi secara diam-diam. Mona Liu tampaknya tidak peduli dengan semua ini. Duduk di samping Kevin Ye, Mona Liu terus bertindak sesuai keinginannya sendiri, seolah-olah dia sengaja memamerkan hubungannya dengan Kevin Ye. Akiyu, yang duduk di sebelah si cantik ini, terus bersin. Mona Liu tersenyum menawan, lalu bertanya dengan khawatir, Kevin Ye, ada apa? Apakah kamu tidak tidur nyenyak tadi malam? Kevin Ye menoleh ke belakang dan tertawa, menggoda, aku tidak pilek, tetapi aku merasa seperti seseorang selalu berbicara buruk tentangku di belakangku. Saat dia mengatakan itu, Kevin Ye menoleh, dan dengan penuh arti melirik staf grup Law di barisan belakang, lalu tersenyum nakal pada Mona Liu. Mona Liu segera mengerti apa yang dimaksud Kevin Ye. Dia tidak bisa menahan tawa dan mengejek Kevin Ye, jangan pedulikan mereka, kamu hanya tahu tentang rumor dan rumor sepanjang hari. Kevin Ye mengejek sambil mengikuti kata-kata Mona Liu, rumor-rumor ini tidak serius. Aku dizalimi, dan sekali lagi, menjadi panutan bagi mereka untuk diurus. Bunga-bunga Mona Liu bergetar saat dia terkikik, ada apa, mengapa Tuan Muda Ye tidak senang dibesarkan olehku? Mengatakan itu, Mona Liu cemberut dan pura-pura tidak senang, tetapi dia tampak lebih seperti sedang bertingkah genit. Kevin Ye segera tersenyum dan berkata, aku bersedia, aku bersedia. Jika aku memiliki wanita kuat sepertimu untuk mendukungku, aku akan merasa sangat bahagia. Jika kamu menginginkan uang, jika kamu ingin memiliki uang, tubuh, penampilan, dan penampilan, kamu harus berumur panjang. Tiba-tiba, Kevin Ye terus menggoda, tapi hanya berdasarkan penampilanku saja,
tidak ada yang akan percaya padaku jika aku memberitahu orang lain bahwa aku bukan anak laki-laki yang cantik. Saat dia mengatakan itu, wajah Kevin Ye menampakkan ekspresi yang sangat narsis. Mona Liu dengan kejam mendorong Kevin Ye ke samping, meludah, pergilah, kamu tidak pernah mendapatkan apapun dengan benar. Kedua orang ini sedang menggoda di sini. Sepertinya mereka tidak akan bekerja, tetapi sebaliknya, mereka akan menghabiskan bulan madu mereka di Yunan. Mona Liu terkenal di kelompok itu sebagai CEO Ice Mountain, dan bawahan lawannya bukanlah orang yang suka tersenyum. Namun hari ini, di pesawat, dia berbicara dan tertawa dengan Kevin Ye, menyebabkan sekelompok orang di bawah benar-benar tercengang. Dari Linhai ke Yunan, dalam perjalanan beberapa ribu kilometer, bahkan jika seseorang naik pesawat, itu masih akan memakan waktu beberapa jam, jadi Mona Liu dan Kevin Ye menghabiskan seluruh perjalanan dengan mendengarkan dengan saksama. Tidak mudah bagi Mona Liu untuk memahami saat ini di mana mereka berdua sendirian, jadi dia tentu saja ingin memperbaiki hubungan mereka. Ming Mei, sejujurnya, aku ingat bahwa perjudian batu untuk Yunan baru dimulai pada bulan Agustus. Ini baru bulan Juli, dan itu sebulan lebih cepat dari jadwal. Kevin Ye tiba-tiba memikirkan keraguan di hatinya dan bertanya. Mona Liu menggigit bibirnya dan berkata, sebelumnya, perjudian batu di jalan semuanya dimulai pada bulan Agustus dan aku tidak tahu apa yang terjadi awal tahun ini. Namun, dikatakan bahwa tanggal ini diusulkan oleh jenderal di Myanmar. Burma. Kevin Ye menganggapnya lucu. Bisakah para jenderal Myanmar memengaruhi pembukaan kompetisi perjudian batu domestik? Mona Liu terkikik dan memberitahu Kevin Ye, tentu saja. Meskipun Myanmar adalah tempat yang kecil dan tidak mencolok, mereka memiliki kendali atas deposit biji. Oleh karena itu, para jenderal Myanmar memiliki wewenang untuk berbicara tentang deposit biji. Setelah mengatakan itu, wajah Mona Liu menjadi gelap. Dia merendahkan suaranya dan berkata, Kevin Ye, konon kali ini, Raja Giok yang majelis perjudian batunya sudah lama tidak muncul juga akan pergi ke sana. Seberapa yakinkah kamu untuk menghadapinya? Kevin Ye berpikir sejenak, lalu bercanda, ayah. Aku hanya akan bermain dengan kecap asin. Aku tidak melakukan pekerjaan ini, mengapa aku bersikeras melawannya? Mona Liu sedikit kecewa dengan sikap Kevin Ye. Namun, kata-kata Kevin Ye benar, seolah-olah hubungan antara Raja Giok dan Kevin Ye adalah sesuatu yang tidak dapat diputuskan. Mona Liu berpikir sejenak, lalu segera mengubah topik pembicaraan. Dia tertawa, hehe, Kevin Ye, katakan padaku, jika aku tidak menemukanmu selama kurun waktu ini, apakah tunangan kecilmu akan menjadi gila karena cemas? Kevin Ye menatap kosong, lalu menatap senyum puas Mona Liu, dan merasa ada sedikit rasa bangga bercampur di dalamnya. Dalam hal ini, Kevin Ye hanya bisa mengatakan bahwa wajahnya penuh dengan garis-garis hitam. Sebenarnya, adalah sebuah kebohongan untuk mengatakan bahwa Mona Liu tidak peduli dengan Mia Fang. Namun, keanggunan dan kemurahan hati yang ditunjukkan Mona Liu adalah sesuatu yang tidak dimiliki oleh Cynthia Fang, Lin Sailing dan yang lainnya. Jadi pada saat ini, Mona Liu dan Kevin Ye adalah yang paling dekat, dalam beberapa aspek, mereka bahkan lebih dekat daripada Mia Fang dan Lin Sailing. Pemilik 12 bunga, masing-masing memiliki kepribadian dan kekuatan mereka sendiri. Meskipun mereka berdua adalah saudara perempuan, perbedaan di antara mereka sangat besar. Ini juga alasan mengapa Kevin Ye menyukai mereka. Selama beberapa jam perjalanan terakhir, Kevin Ye dan Mona Liu selalu mengobrol, bergosip, berbicara tentang kehidupan dan impian mereka. Hanya sampai Mona Liu tertidur di bahu Kevin Ye, semuanya berakhir. Memalingkan kepalanya untuk melihat awan biru muda di luar jendela, lalu melihat keindahan yang bersandar di bahunya, Kevin Ye menyipitkan matanya dan tertawa, aku harap tidak ada hal buruk yang akan terjadi pada Lin Haiku saat aku keluar. Kevin Ye saat ini tidak lagi sendirian. Dia memiliki properti, rumah besar, saudara laki-laki, dan kehidupan di Lin Hai. Lin Hai dapat dikatakan telah menjadi markas besar Kevin Ye. Awalnya, Kevin Ye ingin membawa adik perempuannya yang baru dalam perjalanan ini, tetapi makhluk kecil itu tampaknya tidak mau meninggalkan rumah Kevin Ye. Selain itu, dia sekali lagi tertidur tanpa suara dan tidak bangun bahkan setelah 2 hari. Ini membuat Kevin Ye merasa sangat aneh. Pada akhirnya, Kevin Ye tidak punya pilihan selain melemparkan gadis kecil itu ke Michael Liu dan berangkat dalam perjalanan ke Yunan sendirian dengan Mona Liu. 5 hingga 6 jam waktu penerbangan berlalu dengan sangat cepat, dan pasukan terdepan dari Lau Group telah lama tiba di luar bandara untuk menjemput pesawat. Versi Rolls-Royce Phantom yang diperpanjang diparkir di pintu masuk bandara. Meskipun disewa sementara,
itu masih menunjukkan besarnya energi di grup Lau dan semangat heroik seseorang yang bersedia mengeluarkan uang. Mona Liu yang sedang beristirahat di pesawat tampak sangat energi tepat setelah dia naik mobil. Duduk di kursi penumpang depan, asisten Presiden Mona Liu pertama-tama melirik Kevin Ye yang duduk di sebelahnya melalui kaca spion, dan mencibir dengan tidak puas. Kemudian, dia dengan hormat berbalik untuk melihat Mona Liu, dan mengeluarkan daftar dari tas kerjanya. CEO, ini adalah proses lengkap dari Stone Gambling Assembly, silakan lihat. Mona Liu segera mengambil formulir itu dan memeriksanya dengan saksama. Dengan sangat cepat, Mona Liu mengerutkan kening, proses ini tampaknya berbeda dari sebelumnya. Ya, CEO. Penyelenggara telah membuat beberapa penyesuaian kecil, tetapi proyek dasarnya masih sama seperti sebelumnya. Asisten wanita yang cantik itu melanjutkan, oh, benar. Menurut berita resmi, King Kong tahun ini sangat besar, lebih dari 2 kali lipat ukuran tahun lalu. Itu sebabnya kami semua menantikannya. 2 kali lipat. Mona Liu terkejut, tetapi pemandangan yang tak terbayangkan sudah muncul di benaknya. Lagi pula, tahun lalu, di jalan menggunakan batu, label King sangat besar, setelah memakan barangnya, Anda tidak perlu menimbunnya selama 2 tahun. Tahun ini, sebenarnya 2 kali lebih besar dari tahun lalu. Jika dia mengambilnya, maka dia tidak perlu menimbunnya setidaknya selama 4 hingga 5 tahun. Mona Liu menenangkan diri dan berkata, Alice, setelah kembali ke hotel, cepat pikirkan cara untuk mencari tahu semua biji yang telah memenangkan lelang tahun ini. Aku perlu mempelajarinya dengan benar saat aku kembali. Baik, CEO. Yakinlah, aku pasti akan menyelesaikan masalah ini dengan baik. Di dalam kereta, Mona Liu bertingkah seperti CEO berdarah dingin, tampak sangat tegas dan menentukan. Kevin Ye hanya bisa tersenyum tak berdaya menghadapi ini. Bagaimanapun, ini adalah strategi permata keluarga Liu sendiri, dan sejak awal, itu tidak menjadi masalah baginya. Dengan sangat cepat, kedua Rolls-Royce itu tiba di pintu masuk hotel yang telah dipesan grup Lau untuk mereka. Sebuah hotel bintang 5. Saat ini, lampu-lampu menyala di luar pintu. Ada banyak mobil yang diparkir di luar. Itu tampak seperti pesta untuk orang kaya. Anak baik, ada begitu banyak mobil. Setelah turun dari mobil, Kevin Ye menghela napas. Ketika asisten bernama Alice melihat Kevin Ye dan neneknya Liu memasuki taman hias yang luas, dia mendengus dengan jijik. Mona Liu tertawa dan menjelaskan, orang-orang ini semua datang dari berbagai penjuru negeri untuk berpartisipasi dalam Stone Gambling Assembly, jadi akan ada lebih banyak mobil mewah di sini daripada biasanya selama periode waktu ini. Oh, jadi seperti itu. Kevin Ye berkata dengan lembut dan mengikuti Mona Liu ke dalam hotel. Alice memimpin dan berjalan langsung ke resepsionis. Nona, tolong, kami telah memesan kamar presidensial 402. Gadis resepsionis berkata dengan sangat sopan, oh, tolong tunggu sebentar, saya akan mengurusnya untuk Anda. Tidak lama kemudian, kartu itu diserahkan kepada Alice, dan gadis resepsionis itu menatap Kevin Ye dengan aneh, Tuan, apakah Anda bersama nona muda ini? Jika tidak demikian, kalau begitu saya minta maaf, semua kamar kami harus dipesan terlebih dahulu, dan Anda tidak dapat check-in tanpa membuat janji pada malam itu. Pada saat ini, Alice memiliki ekspresi sukses di wajah nakalnya saat dia menatap Kevin Ye dengan bangga. Dia berpikir dalam hati, kamu anak kulit putih kecil, kamu berani memiliki pikiran terhadap CEO kami. Aku akan membiarkanmu tidur di jalanan hari ini. Mona Liu mengambil kartu kamarnya dan menoleh. Ekspresinya jelek saat dia melihat asistennya Alice. Alice, apa yang terjadi? Bukankah aku sudah memberitahumu untuk menyiapkan kamar untuknya terlebih dahulu? Alice segera berkata, CEO, maafkan aku, bukan karena aku tidak memesan kamar untuknya terlebih dahulu, hanya saja bagian keuangan tidak memberikan tiket untuk kita. Sebelumnya, CEO, Anda dengan jelas menyatakan bahwa semua dana yang tidak digunakan untuk keperluan perusahaan tidak boleh diganti, saya. Mona Liu jelas tahu bahwa Alice sedang mempermainkannya, tetapi dia tetap tidak bisa membiarkannya bertingkah di depannya. Kevin Ye dengan tak berdaya merentangkan tangannya dan berkata, sepertinya aku tidak akan punya tempat tinggal malam ini. Mona Liu melotot tajam ke arah Alice, lalu berkata dengan genit ke arah Kevin Ye, sepertinya kamu akan tidur di kamarku malam ini. Alice tidak pernah menyangka bahwa lelucon kecilnya itu akan menjadi kesalahan. Dia segera berkata, CEO, ini sepertinya tidak benar. Tanpa menunggu Alice selesai berbicara, Mona Liu mendengus kasar, apakah ini juga melanggar peraturan perusahaan? Alice tiba-tiba terdiam.
Seperti orang yang kalah ayam jantan, dia menjadi lesu dan hanya bisa melotot kejam ke arah Kevin Ye lagi. Bab 370 Apa yang kau lihat, bajingan? Yunan, yang juga dikenal sebagai bagian selatan awan pelangi, dikenal sebagai tempat yang paling dekat dengan langit di seluruh timur. Malam tiba dan langit dipenuhi bintang-bintang. Bahkan udara di kota yang jauh dari polusi industri ini dipenuhi dengan aroma bunga. Namun, pada malam yang begitu indah, Kevin Ye dan Mona Liu, pasangan ini, tidak berjalan-jalan di bawah langit malam yang indah, dan malah berbicara tentang puisi dan lagu, serta angin, bunga, salju, dan bulan. Pada saat ini, tim master perhiasan keluarga Liu berkumpul di kamar presidensial Mona Liu. Mona Liu duduk di sofa dengan kaki disilangkan, sementara 4 lainnya duduk di kedua sisi. Tim yang dibawa Mona Liu kali ini semuanya sangat muda, dan penuh vitalitas seperti kelompoknya. Di antara keempat anggota muda, 3 laki-laki dan 1 perempuan. Salah satunya adalah Alice yang menghalangi Kevin Ye dalam kegelapan. Sebagai asisten pribadi CEO dan pelopor Yunan, misi dan peran Alice dalam tim ini cukup jelas. Selain pemesanan, yang merupakan masalah kecil, dia juga bertugas mengumpulkan semua informasi intelijen mengenai majelis perjudian batu kali ini. Jangan berpikir bahwa majelis perjudian batu hanyalah sebuah permainan. Sebenarnya, ini adalah operasi bisnis yang agak canggih dan perlu diatur. Itu adalah penunjuk arah angin yang terkait dengan perkembangan perusahaan perhiasan setahun atau bahkan beberapa tahun kemudian. Kecuali Alice, orang-orang lainnya dalam kelompok kecil ini pada dasarnya bertanggung jawab atas analisis biji dan pengendalian rantai modal kelompok. Pembagian kerja mereka cukup jelas dan efisiensi mereka sangat tinggi. Itu milik tim kecil dengan kekuatan tempur yang sangat kuat. Adapun Tuan Muda Ye kita, itu seperti yang dia katakan. Mengenai biaya internal dan pengendalian rantai modal, dia sama sekali tidak pandai dalam hal itu. Dia bahkan tidak ingin melihatnya sekilas. Berdiri di depan jendela Prancis raksasa, Kevin Ye hanya memegang secangkir kopi, melihat pemandangan yang ramai di luar, seolah-olah Yunan ini memiliki nuansa eksotis yang tidak ada di daratan utama. CEO, ini adalah 6 batu penanda dari Asosiasi Batu Giok Yunan. Ada 4 bagian lainnya yang belum diungkapkan oleh pihak berwenang. Alice memegang komputer dan melemparkan semua data ke Mona Liu. Salah satu pemuda itu tertawa hambar dan berkata dengan nada meremehkan, orang-orang ini melakukan hal semacam ini setiap tahun. Jelas bahwa informasi batu penanda itu sudah lama dirilis, tetapi mereka masih menyembunyikannya. Sungguh menjijikkan. Mona Liu tertawa dingin, dan berkata, ini hanya tipuan, kamu harus mengungkapkan semuanya, ketika saatnya tiba, tingkat kemisteriusannya akan berkurang, siapa yang masih ingin datang dan menonton perjudian batu. Selain itu, ini untuk melindungi beberapa pembeli, lagi pula, perusahaan kecil dan menengah itu tidak dapat melakukan analisis dan perhitungan yang akurat seperti kita. Itu benar. Pemuda itu mengangguk dan berkata, jika semua data dipublikasikan, maka itu tidak akan menyenangkan. Mona Liu terus membolak-balik komputer di tangannya, melihat informasi pada biji, dia kemudian tertawa terbahak-bahak, sepertinya jenderal dari Myanmar itu benar-benar berusaha keras, dia bahkan mengeluarkan biji raksasa berkualitas terbaik. Hanya surga yang tahu. Rumor mengatakan bahwa perang antara panglima perang telah dimulai lagi di tempat terkutuk itu. Tampaknya mereka membutuhkan uang. Pemuda lain berkata dengan sedikit schadenfreude. Dengan sangat cepat, Mona Liu mencetak gambar dan informasi tentang 6 biji dari komputernya sendiri dan membagikannya kepada yang lain. Setelah beberapa saat, semua orang menjadi tenang. 2 anak muda itu sangat profesional. Mereka mulai mengerjakan kertas gambar dengan pensil, membuat sketsa nilai biji-biji ini dari foto-foto tersebut. Sebenarnya, terkadang, ini adalah bagian yang menyenangkan dari perjudian. Yaitu bermain dengan pedang surga dan hati neraka. Setengah jam berlalu dengan cepat. Kedua anak muda berjas itu meletakkan pena mereka pada saat yang sama dan menyeka keringat di dahi mereka. Sepertinya mereka sedang mengalami kesulitan. Alice dengan cepat memberikan 2 gelas air murni dan bertanya dengan rasa ingin tahu, bagaimana? Salah satu dari mereka tersenyum dan mengambil gelas air dari Alice. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, Presiden, ke-6 biji ini tidak diragukan lagi adalah pilihan terbaik. Namun, kami tidak punya cukup uang untuk menghabiskan ke-6-nya. Jangan serakah, saya hanya meminta Anda untuk memilih 2 dari ini. Itu masih aturan lama yang sama, untuk menggunakan jumlah uang paling sedikit untuk membeli barang-barang yang paling berharga. Selain itu, kita harus meninggalkan sebagian dari dana kita untuk menangani 4 biji yang tersisa yang belum muncul. Mona Liu memang seorang ahli pasar yang berpengalaman.
Kedua anak muda itu dengan cepat saling memandang, dan setelah berdiskusi sebentar, mereka memberikan dua gambar itu kepada Mona Liu. CEO, setelah beberapa penelitian, kami berdiskusi. Biji tanda pagar 1 dan biji tanda pagar 5 ini adalah yang paling masuk akal dan berharga. Mereka adalah yang paling berisiko dan yang paling menguntungkan. Mona Liu mengangguk. Keduanya tidak sebagus yang lain, tetapi isinya pasti cukup banyak. Pertama, kamu harus menghitung berapa banyak uang yang dibutuhkan untuk mendapatkan kedua barang ini. Aku butuh harga yang paling akurat. Dengan kata-kata Mona Liu, kedua pemuda itu kembali sibuk. Kevin Ye bisa melihat semuanya dengan jelas di matanya. Terhadap rencana semacam ini yang memiliki arah yang jelas, Kevin Ye tertawa tanpa peduli. Bagi Kevin Ye, perjudian batu hanyalah bentuk hiburan, jadi dia tidak membutuhkan rencana yang begitu cermat. Diskusi dan penelitian bisnis tidak berakhir sampai pukul 11 malam itu. Meskipun dia benar-benar tidak ingin pergi, pada akhirnya, Alice mengeluarkan otak permata keluarga Liu dari ketidakberdayaan dan meninggalkan kamar Mona Liu. Sebelum dia pergi, Alice melotot tajam ke arah Kevin Ye yang sedang duduk di dekat jendela. Namun, sepertinya Kevin Ye tidak pernah peduli padanya dan bahkan tidak menunjukkan wajahnya. Tidak lama setelah mereka pergi, para pemuda itu mulai bergosip. Hei, apakah menurutmu CEO akan benar-benar bersenang-senang dengan pria tampan itu malam ini? Oh, bukankah itu jelas? Mereka semua tinggal di kamar yang sama. Aku melihat pria tampan itu, selain penampilannya, apakah ada yang istimewa tentangnya? Sayang sekali, CEO selalu menjadi dewi di hati saya. Begitu saja, dia ternoda. Alice melotot ke arah ketiga orang itu dan berkata dengan marah, sudah cukupkah kalian bicara? Melihat Alice kehilangan kesabarannya, ketiga orang itu langsung menutup mulut mereka dan berlari kembali ke kamar mereka tanpa sepatah kata pun. Dari penampilan sosok mereka, mereka bahkan lebih cepat dari kelinci. Alice adalah satu-satunya yang tersisa di koridor. Dia terus menghentakkan kakinya. Adapun orang-orang dari suite presidensial 402, itu sudah ditutup. Mona Liu mengatur dokumen-dokumen itu sendiri, lalu mengangkat kepalanya dan melirik Kevin Ye yang masih berdiri di pintu masuk jendela dengan ekspresi santai. Sambil terkekeh, Mona Liu bergerak di belakang Kevin Ye dengan kakinya di tanah, lalu meraih tubuh harimau Kevin Ye dari belakang. Kevin Ye, maafkan aku baru saja mengabaikanmu. Mona Liu bertindak seperti gadis kecil saat dia berbicara kepada Kevin Ye dengan cara yang manja, tidak lagi dengan sikap mendominasi seorang CEO. Kevin Ye terkekeh, tidak apa-apa, kamu datang ke Yunan kali ini untuk bekerja. Jika kau menjagaku di mana-mana, bukankah itu akan berakhir? Mengatakan itu, Kevin Ye perlahan menoleh. Dengan satu tangan di pinggang Mona Liu dan yang lainnya di rambut Mona Liu yang berserakan, dia tertawa sinis, tapi aku sangat penasaran, mengapa hanya ada satu tempat tidur untuk kamar presidensial yang begitu besar? Bagaimana kita akan tidur malam ini? Mona Liu menatap senyum Kevin Ye, dan segera merasakan wajahnya memerah, dan dia menundukkan kepalanya, tidak dapat berkata sepatah kata pun. Terutama sepasang mata yang menawan itu, tidak mungkin untuk berhenti. Jangan lihat bagaimana Mona Liu berlari kencang di sekitar pasar, tetapi dalam aspek ini, dia benar-benar seorang gadis. Dia bingung harus berbuat apa sejenak, tidak tahu harus berbuat apa. Tetapi dengan sangat cepat, Mona Liu tersipu dan cemberut, tentu saja ini tempat tidurku malam ini, kamu tidur di sofa. Atau apa yang ingin kamu lakukan? Meskipun dia sangat menyukai Kevin Ye, Mona Liu belum membuat persiapan untuk menawarkan hidupnya. Untuk dapat berduaan di kamar presidensial dengan Kevin Ye, Mona Liu sudah sangat bahagia. Cerah dan indah, malam yang sangat indah. Apakah menurutmu kita harus melakukan sesuatu yang lain? Kevin Ye mengulurkan tangannya, dan ujung jarinya dengan lembut menyentuh dagu Mona Liu. Itu terlihat sangat dekat dan menggoda. Mona Liu, yang tidak tahu bagaimana menghadapinya, tampak seperti anak kecil yang ketakutan. Wajahnya memerah dan dia segera melepaskan pelukannya. Aku akan mandi dulu. Kak, kamu juga mandi. Selamat malam. Rencana Mona Liu adalah mengambil inisiatif dan melarikan diri, karena dia tahu bahwa jika dia terus menatap Kevin Ye, dia mungkin tidak dapat menahan diri dan mengambil inisiatif. Melihat Mona Liu yang malu-malu dan melarikan diri, Kevin Ye hanya bisa tertawa getir. Tidak lama kemudian, suara percikan air terdengar dari kamar mandi. Kevin Ye merasa seolah-olah hatinya sedang digaruk oleh seekor kucing. Tidak lama kemudian, suara air yang mengalir di kamar mandi perlahan berhenti.
5 menit kemudian, pintu kamar mandi didorong terbuka sedikit, dan suara Mona Liu yang agak malu keluar dari kamar mandi. Kevin Ye, kamu di luar. Apakah aku selalu ada di sini? Canda Kevin Ye. Kalau begitu, bisakah kamu membantuku membawakan pakaianku? Tadi, aku sangat terburu-buru ketika masuk sehingga aku lupa membawa baju ganti. Kevin Ye terkejut, lalu segera dia tersenyum licik. Dia berjalan ke samping koper Mona Liu dan mengobrak-abrik kotak-kotak itu untuk waktu yang lama sebelum tertawa. Dia memegang sepotong sutra asli dengan kucing di tangannya dan melihatnya untuk waktu yang lama. Pada saat itu, Mona Liu yang berada di kamar mandi jelas cemas. Kevin Ye, apakah kamu siap? Baiklah, baiklah, aku akan segera ke sana. Kevin Ye dengan cepat menjawab, lalu dengan cepat berlari ke pintu kamar mandi dan menyerahkan pakaian yang telah dipilihnya. Kemudian, dia berdiri di luar dan tertawa sinis. Orang bisa membayangkan betapa menariknya ekspresi Mona Liu saat menerima kucing ini. Saat ini, dahi Mona Liu sampai ke tumitnya memerah. Dia memarahi dirinya sendiri. Kevin Ye, dasar orang jahat, kamu jahat sekali. Kamu benar-benar memberikan ini kepadaku. Sambil berkata demikian, Mona Liu diam-diam berteriak, sialan, biarkan orang jahat itu mengambil pakaianku, bukankah dia jelas tahu apa yang aku kenakan hari ini? Sialan. Sungguh memalukan. Namun, meskipun dimarahi dengan malu-malu, Mona Liu keluar dari kamar mandi tidak lama kemudian. Rambutnya yang panjang dan basah terurai di belakangnya, kakinya yang putih dan panjang menggerakkan pikirannya, dan dia mengenakan gaun sutra ungu. Karena dia baru saja selesai mandi, dia benar-benar melekat di tubuhnya. Bunga persik cerah di dadanya basah kuyup dan tercetak di kulitnya. Adegan ini membuat Kevin Ye mengeluarkan air liur, saat tatapan Kevin Ye menyapu tubuh Mona Liu. Mona Liu langsung cemberut, apa yang kamu lihat, dasar orang jahat. Setelah itu, Mona Liu berbalik dan berjalan menuju satu-satunya tempat tidur di kamar presidensial. Melihat sosoknya yang anggun, Kevin Ye mendesah pelan dari lubuk hatinya, sungguh set air yang hebat untuk menghasilkan kembang sepatu, Anda tentu harus memodifikasinya.